Ini dia si Xiaomi 15T Pro, HP under 10 juta yang menurut gue kamera kualitinya bisa bersaing dengan HP 20 jutaan flagship. Ini menurut gue salah satu HP Xiaomi paling bagus yang pernah gue review. So, mari kita langsung aja masuk ke reviewnya. Kita langsung aja bahas Xiaomi 15T Pro. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Xiaomi 15T Pro. Pertama, seperti biasa kita bahas aja langsung untuk harganya. Ini gue beli harganya tuh pas beberapa hari setelah rilis. Ini gue beli di harga segini, ya 9,4 jutaan. Itu gue masih dapat bundle, tapi bundle-nya bukan gratis ya, tuh bukan Xiaomi wireless charger ya atau wireless charger stand. Gue dapatnya Xiaomi Smart Band 10. Jadi ya mungkin macam-macam bonusnya. Gue nggak tahu sekarang udah ada bonus atau nggak pas video ini rilis di akhir bulan. Ya kalau misal ada, kalian bisa komen di bawah apakah masih dapat bonus kalian di akhir bulan ini. Anyway, kalau misal kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk speknya sendiri, bisa kita lihat di biro, dia pakai chipset yang masih flagship level kayak 8 Elite, yaitu MediaTek Dimensity 9400 sama kayak DX 200 Pro. Layarnya besar, sekarang 6,8 inci, udah UFS 4.1 dan punya baterai sebesar 5500 mAh baterai, fast charging 90 watt dan juga wireless charging di 50 watt. Speknya sendiri ini menurut gue sih kayak flagship tahun 2025 ya, udah full set banget, bagus banget gitu. Cuma memang tadi bisa kita lihat kelemahannya dari USB Type-C sayangnya masih 2.0. Itu sayang banget sih menurut gue. Tapi it's okay lah, karena iPhone juga masih seperti itu. Next, kita bahas bagaimana untuk desain dan display. Pertama, gue mau bahas untuk desainnya dulu, yaitu dari build. Build dia terbuat dari fiberglass di belakang, dan untuk samping dia terbuat dari aluminium. Feelingnya kalau misal gue pegang merem itu feelingnya tuh kayak megang iPhone ya. Karena memang form factor-nya juga mirip banget dan premium banget lah feelingnya. Gue sangat suka. Terus untuk desainnya sendiri, desain belakang ini gue beli yang warna mocha gold dan gue bisa bilang warna mocha gold ini absolutely stunning. Salah satu warna yang paling gue suka di smartphone. Untuk kamera sendiri bedanya ini dibanding sama 14T Pro, desain kameranya dia sekarang lebih bulat ya daripada 14T Pro yang lebih ngotak. Itu aja sih. Dan untuk layar depan, dia udah dot display yang pastinya bezelnya tipis banget. Xiaomi bilang ini bezelnya di 1,5 mm tipisnya dan semua sisi simetris. Mantap. Terus untuk screen to body ratio dia ada di 94% yang sangat bagus juga. Flagship level menurut gue. Nah terus bagaimana untuk display quality-nya sendiri? Apakah flagship level? Gue bisa bilang iya, flagship level banget. Display quality ini sangat bagus banget. Gue taruh di vivid color, dia warnanya lumayan punchy, clear, enak dilihat, dan overall ini kerasa kayak layar flagship. Cuma mungkin sedikit kelemahan dari layarnya ini, yaitu walaupun gue udah set ke vibrant, tapi nggak se-vibrant kayak misal Samsung. Jadi kalau misal kalian terbiasa pakai HP Samsung, pindah ke sini mungkin kerasa agak sedikit pudar. Tapi kalau misalkan dari iPhone, ini sih mirip banget warnanya kayak warna layar iPhone menurut gue. Walaupun iPhone sama Samsung sama-sama pakai layar Samsung ya. Anyway, bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Bisa kita lihat, ini sangat bagus ya. Di sinar matahari lagi terang banget pun ini masih kelihatan jelas tanpa ada masalah. Overall sih HP zaman sekarang di 9 jutaan rata-rata brightness di bawah sinar matahari udah pada bagus-bagus lah. So gue sih nggak terlalu worry ya. Terus untuk haptic sendiri, apakah bagus atau enggak? Apakah sebagus Apple atau Google? Sayangnya belum, tapi udah sebagus Samsung flagship. Kalau dibandingin sama S25 Ultra gue rasa sih nggak ada bedanya ya untuk masalah haptic. Bagus banget, enak buat ngetik, dan hapticnya juga implementasinya bagus. Kayak di volume gitu ada haptic, jadi udah kayak flagship OS lainnya. Walaupun gue masih agak kurang suka sama Apple OS, tapi ya udah makin improve lah, so that's good. Terus bagaimana untuk biometric? Biometric dia pakai optical fingerprint, belum pakai ultrasonic, tapi sih gue nggak terlalu masalahin hal tersebut ya. Dan untuk scanningnya sendiri bagaimana? Ini scanningnya gila sih guys. Ngingetin gue sama HP OnePlus dulu, OnePlus 7 Pro. Absolutely fast, hampir instan. Pretty much cepet banget, gue baru naruh aja langsung kebuka. Kalau gue kayak ngeflick gitu juga dia bisa ngebuka. Nice, cuma kalau terlalu cepet memang masih belum bisa kebuka. Overall, sangat responsif. Keluhan dari gue hanya penempatannya aja, nggak tahu kenapa HP Cina banyak yang kayak gini ya. Agak terlalu bawah. Jadi agak kurang enak lah, kurang ergonomis kalau untuk opini gue. Terus bagaimana untuk audio quality? Pertama kita audio quality-nya bahas pakai USB Type-C to 3.5 mm karena sayangnya memang dia nggak ada headphone jack. Ya udah wajar lah ya, HP harga segini udah nggak ada satupun yang pakai headphone jack kecuali mungkin HP Sony. Tapi bagaimana untuk kualitas si audionya kalau misal gue colok IM pakai converter?
gue bisa bilang bagus, tapi gue nggak rekomen nyalain Dolby Atmos karena suaranya kerasa lebih madi atau lebih kayak ketutup. Matiin aja Dolby Atmosnya biar kerasa lebih flat dan suaranya jadi lebih balance, lebih clear, itu yang gue rasa. Overall bisa ngangkat IM gue dengan baik. Itu gue pakai apa sih, lupa lagi, Tanjim Force, gue hampir bilang Truth Ear, Tanjim Force ya, bisa ngangkat dengan baik, suara masih oke walaupun gak sebagus desktop separasi dan si soundstage-nya, tapi masih enjoyable dan masih detail lah, menurut gue masih cukup lah kualitasnya. Dan bagaimana untuk speaker? Speakernya ini ada plus minusnya, tapi untuk plusnya dulu kita bahas, yaitu dia memang bagus banget untuk dari detail dan richness-nya. Sangat detail, sangat rich, enak banget lah. Soundstage juga cukup oke, bukannya paling luas, tapi untuk harganya udah sangat bagus. Full volume juga bisa keras dengan minim distorsi. Overall, suaranya ini sangat bagus di harganya. Tapi kelemahan yang gue rasa ini bassnya agak sedikit kurang, jadi vokalnya kadang-kadang agak sedikit flat. Jadi kalau misalkan dengerin vokal yang biasanya bassy, itu jadi lebih ke arah flat. Jadi buat kalian yang terbiasa ngedengerin suara di S25 Ultra atau di iPhone gitu ya, di sini kerasa agak sedikit flat, tapi sih menurut gue lebih ke personal preference. Ya untuk lebih detailnya di speaker Tesa, kalian bisa dengerin sendiri aja deh kasarnya gimana. Check it out. So seperti seperti itu, pretty good. Sekarang kita bahas yang agak cukup lama ya, yaitu untuk kamera quality di Xiaomi 15T Pro. Sekarang kita bahas dulu untuk speknya aja ya. Untuk kamera belakang dia setupnya pakai triple kamera, main kamera di 50 megapiksel optic camera stabilization, kamera 2 periskop 5 kali di 50 megapiksel. Jadi ini improvement dari yang zaman 14T Pro hanya 2 kali 50 megapiksel, dan yang ketiga ini di 12 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera depan dia ada di 32 megapiksel, tapi memang untuk video recording kamera depan hanya 4K 30, tapi kamera belakang bisa 8K 30 dan sekarang udah bisa 10-bit log video. Udah kelas flagship banget ya. So, sebelum kita masuk ke detail fotonya, gue mau bilang untuk komparasi, gue bakal komparasi sama S25 Ultra gue. Mungkin kalian bakal bilang, bang kenapa itu kan jauh lebih mahal HP-nya? Kalian lihat sendiri deh. Menurut gue di beberapa aspek, Xiaomi fotonya lebih bagus, terutama dari periskop ya. Tapi ya, kita langsung aja lihat bagaimana komparasinya. Bisa kita lihat, itu gue kasih beberapa foto. Pertama kita liatin dulu aja yang lebih gampang dari main kamera dan ultrawide. Main kamera dan ultrawide mereka berdua menurut gue kinda similar, cuma beda profilnya aja ya, beda temperaturnya aja. Untuk color profile sendiri di Samsung gue di default, dan untuk di Xiaomi itu gue di Leica-nya tuh vibrant ya, biar kayak mirip-mirip S25 Ultra, tapi gue juga overall suka warna kayak gitu. Overall detailnya mereka berdua sangat bagus, masih oke. Di beberapa aspek sih gue bisa bilang Xiaomi kelihatan lebih enak dilihat ya. Foto tuh menurut gue nggak harus realistik, enak dilihat udah cukup. Jadi kalau misal gue pilih, gue sih lebih suka Leica-nya dari Xiaomi karena kelihatan lebih high contrast, yes shadow-nya lebih present, tapi overall kerasa lebih sinematik, dan walaupun nggak akurat dengan aslinya, tapi kerasa lebih enak dilihat aja ya. Tapi kalau misalkan lebih suka realistik, yang pastinya mending di Samsung. Dan kalau misalnya kita pindah ke telefotonya, bisa kita lihat ya, ini saling bertimpal balik, saling melawan satu sama lain. Di beberapa aspek Samsung menurut gue punya warna yang lebih natural dan overall gambar yang lebih lebih realistik, sama seperti main kameranya. Tapi Xiaomi kadang dia punya noise yang jauh lebih minim dibanding Samsung, itu yang gue lihat. Tapi untuk masalah color itu menurut gue kurang akurat. Kadang Xiaomi itu punya detailnya tuh kurang sedetail Samsung, walaupun dia lebih terang, gambarnya lebih less noise, tapi kadang telefotonya nggak sedetail Samsung, itu yang gue rasa. Bagaimana menurut kalian? Itu sih yang gue rasa untuk telefotonya. Sedangkan untuk night mode, bisa kita lihat night mode-nya sendiri, Xiaomi 15T Pro nggak ada masalah ya, capture time-nya cepet, gambar kelihatan terang, tapi menurut gue sih agak sedikit terlalu terang daripada aslinya. Tapi overall kalau bisa kalian suka, oke, dan kalian bisa matiin juga kalau misalnya nggak perlu night mode-nya. Overall night mode ini bagus, capture time-nya oke. Noise-nya pretty much nggak ada. Overall untuk night mode sangat bagus juga, nggak ada masalah. Jadi seperti itu untuk fotonya. Kalau misalnya gue harus pilih sih antara Samsung sama Xiaomi, kayaknya kalau untuk foto biasa gue lebih prefer Xiaomi. Tapi kalau telefoto, gue masih lebih prefer Samsung, walaupun lebih banyak noise tapi kerasa lebih natural. Tapi kalau di dalam indoor, gue bisa bilang Xiaomi telefotonya jauh lebih menang ya, karena dia nge-handle noise-nya lebih baik gitu. Seperti itu. Dan untuk si video recording sendiri, Xiaomi 15T Pro ini bisa nge-record sampai 8K, tapi kita bakal tesnya di 4K 60 dan 4K 30 aja seperti biasa ya. So, ini dia sampelnya di resolusi tersebut.
Check it out, kalian bisa nilai sendiri. Oke guys, jadi ini video ini pakai resolusi 4K 60 fps di Xiaomi 15 Tab Pro. Ya, kalian nggak bisa ganti lensa ya, tapi kualitas bagus, stabilisasi bagus. Cuma kalau zoom in tuh agak kerasa jitternya dan ya kayak gini bisa kita lihat ya. Gak sebagus HP flagship, tapi overall video sih masih oke di 4K 60. Dan mau kalau ganti lensa, ini di 4K 30 untuk ganti lensa bisa kita lihat. Ini bisa ke ultra wide, nice, bisa ke 5 kali. Jadi lebih bagus, tapi memang telefotonya cukup oke. Cuma masih ada jitter kalau gue jalan, even jalan pelan-pelan kayak gini. Overall sih, kualitasnya menurut gue bagus, nice, no problem at all. Gimana? Lumayan bagus ya? Jadi HP ini memang menurut gue HP all-rounder. Nggak cuma desainnya oke, buat nonton enak, buat entertainment, buat kamera juga bagus, tapi yang nggak kalah bagusnya juga gaming performance-nya. Ini pakai MediaTek Dimensity 9400 Plus 3 nanometer, itu pretty much satu generasi sama Snapdragon 8 Elite yang pastinya itu masih sangat kenceng banget. Kalau misal gue coba bisa kita lihat ya, gue coba main Wuthering Wave, itu di settingan semua rata kanan ultra high, FSR gue matiin, Vulkan gue nyalain biar lebih bagus juga performance-nya. Ini sangat bagus menurut gue. FPS kalau misal di scene yang berat bisa turun sampai 40, tapi overall masih enak banget, smooth, dan yang paling gue suka dia ini walaupun HP all-rounder, tapi heat manajemennya bagus karena pakai Xiaomi 3D Ice Loop, dia nggak cepet panas loh. Gue kalau main Wuthering Wave, temperatur hanya sampai sekitar 43-44 Celcius di rata kanan, dan untuk temperatur skinnya sendiri ya kalau misal gue pegang di bodinya itu hanya di 41-42 Celcius. Bagus banget untuk HP all-rounder, itu udah hampir sekelas gaming loh. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail, yang pastinya gue bakal taruh link di deskripsi untuk gaming test yang lebih detail, Wuthering Wave dan Zenless Zero. Overall untuk gaming sih enak banget, dan yang gak kalah bagusnya juga yang gue lumayan shock to be honest, yaitu buat para rhythm gamer, buat main game rhythm. Gue tes main Project Sekai dan gue bisa bilang, untuk masalah responsif ya, HP ini gue rasa lebih responsif daripada S25 Ultra gue. Gue lebih sering nge-hit not perfect daripada great gitu kalau misal di Xiaomi dibanding di Samsung. Overall, experience-nya bagus, pakai Dolby Atmos pun gak ada masalah, gak bakal ada delay. Enak lah, dan yang pastinya udah support 120Hz, cuma sayangnya gue kurang suka sama Project Sekai itu kalau di Android gak ada haptic mode ya. Jadi kalau di Apple kan itu ada hapticnya, jadi kerasa enak aja gitu, kerasa lebih imersif. Kalau di sini sayangnya gak ada di Android, tapi ya semoga mereka bisa add di kedepannya ya si Project Sekai timnya. Seperti itu tuh gaming, menurut gue sih untuk gaming ini solid banget di harganya, sangat bagus banget, unexpected. Terus bagaimana untuk UI experience? Ini sayangnya salah satu kelemahan dari HP ini. Pertama untuk software kita bahas yang positif ya, yaitu supportnya. Xiaomi nge-up supportnya dari yang tahun lalu cuma 4 tahun, sekarang 5 tahun OS dan 6 tahun security upgrade. Ya menurut gue amazing ya. Di harga segini udah bagus. Kalau Xiaomi bisa upgrade ke 6 tahun mungkin itu lebih baik lagi, karena kan Samsung sekarang HP 2 jutaannya aja kayak A07 sejutaan udah 6 tahun ya. Kalau misal dia bisa ikut, it's amazing, tapi ini udah sangat baik. Cuma emang sayangnya ini out of the box dia masih di Android 15, jadi mungkin 5 tahun aja gitu software-nya turun satu, I don't know ya. Semoga bisa sampai Android yang lebih maju ya, bisa Android 21, Android 22 bukan 21 ya. Semoga bisa kayak gitu. Tapi overall, seperti itu untuk positifnya. Dan untuk HyperOS gimana? Seperti kalian tahu, di channel ini gue memang kurang suka sama HyperOS. Tapi kalau HyperOS di HP flagship menurut gue masih lebih forgivable. Navigasi OS semua masih kerasa smooth, dan yang gue paling suka sama HyperOS tuh dia kalau misal multitasking, gonta-ganti aplikasi, itu kerasa sangat smooth. Salah satu OS paling smooth yang pernah gue pakai. Cuma memang, walaupun ini HP flagship, kenceng banget, kadang kalau misal dia agak terlalu berat, kita terlalu ngelakuin sesuatu hal yang banyak gitu ya, kayak misal multitasking, terus kita split apps, download aplikasi, sambil dengerin musik. Ini tuh OS-nya kayak nggak bisa keep up, padahal harusnya HP-nya bisa keep up gitu. Kadang OS-nya tuh kayak stutter, laggy, freeze gitu, freeze kayak 0, berapa milisecond, kerasa gitu. Jadi nggak sesmooth atau nggak sekonsisten kayak misal One UI, Material U, atau iOS yang pastinya. Tapi overall sih HyperOS 2 udah cukup oke. Semoga HyperOS 3 bisa bikin gue balik lagi suka ke HyperOS atau ke MIUI lah ya. Overall sih gue masih agak kurang suka untuk UI-nya, tapi buat kalian pecinta HyperOS, kalian pasti bakal suka banget di sini karena memang experience-nya menurut gue lebih enak daripada HP-HP HyperOS di harga 5-7 jutaan. Lebih kerasa proper dan lebih kerasa sedikit optimize karena chipsetnya yang jauh lebih powerful. Itu experience gue. So, seperti itu, dan sebelum kita tutup videonya dengan konklusinya, kira-kira bagaimana untuk battery life-nya? Absolutely insane.
Ini baterai 5500 mAh baterai yang bisa dibilang untuk standar HP Cina zaman sekarang dengan size HP segede ini cukup kecil ya. Tapi ini Xiaomi memang gue harus kasih medali ke dia. Untuk HyperOS masalah sustain baterainya ini sangat bagus. Jadi cuma 5500 mAh baterai, tapi untuk day to day-nya ini sangat tahan banget, terutama dari standby. Overall ini gue bisa tahan pakai HP ini 2 hari tanpa ada masalah harus ngecas. Tahan banget, dan untuk screen on time gue bisa dapat 8-9 jam gitu. Bagus banget baterainya. Pas gue tes main game juga tuh, main game Zone Zero, cuma turun ke 8%, padahal gue main 20 menit terus pakai rata kanan grafiknya. That's amazing menurut gue sih. So overall untuk baterai sangat bagus ini. Gue juga pernah nonton YouTube kayak 30 menit lebih, cuma turun 1%. So that's good. Standby-nya juga oke. Jadi overall gue nggak ada masalah baterainya. Buat kalian power user, kalian nggak bakal ada masalah. Malah kalian bakal suka lah sama baterainya menurut gue. Seperti itu, dan sebelum kita masuk konklusi, gue hampir lupa kelemahan yang gue rasa pas pakai HP ini. Kelemahan paling besar yang pastinya buat kalian para profesional fotografer, tapi terutama untuk kalian videografer yang suka ngedit video di misal di laptop atau kalian harus transfer file, ini HP bakal nyebelin banget. Bukan kameranya, karena kameranya bagus, tapi dari ini nih, si Type-C sialan ini. Hanya 2.0, jadi kalian harus sabar, karena memang kerasa jauh lebih lama transfer file-nya dibanding S25 Ultra gue yang udah USB 3.1. Kerasa lambat banget, kalian harus lebih sabar. Itu kelemahan yang gue rasa, tapi kalau misalnya kalian oke, ya that's good. Tapi kalau gue sih gak kuat ya, itu terlalu lama, terutama kalau misalnya kalian nge-record 4K 10GB itu lama banget guys. So seperti itu kelemahan yang gue rasa. Selain itu sih gue nggak bisa nyari kelemahannya, sumpah. Mungkin speakernya bisa diimprove next year ya, speakernya bassnya lebih bagus lagi. Tapi selain itu cuma itu aja kayaknya. Jadi untuk konklusinya sih, kalau misal kalian lagi nyari HP under 10 juta yang all-rounder ya, kalian mau fotonya bagus, mau build quality-nya bagus, buat nonton layarnya bagus, software update-nya lama, main game juga bisa lama banget tanpa HP-nya panas, ini HP terbaik menurut gue di harga segitu. All-rounder banget ini. Nggak kayak misal iQ13 yang harganya mirip, tapi hanya bagus di gaming. Ini hampir di semua aspek bagus ya. Ini hampir perfect phone untuk gue. Sayangnya dia pakai HyperOS, itu aja sih. Tapi buat kalian para Xiaomi fans, ini HP bagus banget gue bisa bilang. So, itu dia konklusinya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu besok untuk review iPhone 17. Stay tune aja. Goodbye.